Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat berkumpul kembali dalam pembinaan warga jemaat pada pagi hari ini. Dan seperti biasa kita akan mulai dalam doa. Tetapi lebih dahulu kita perlu perhatikan bahwa kita melanjutkan sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari yang lalu, tentang sarana pertumbuhan, sebelum kita masuk ke dalam hambatan pertumbuhan. Begitu ya. Jadi dalam diskusi pagi hari ini kita ingin memperhatikan beberapa hal yang perlu kita bangun bersama, bagaimana memperhatikan sarana-sarana yang diperlukan di dalam mengatasi segala hambatan di dalam kita bertumbuh. Dan di dalam mengatasi hambatan ini ya yang menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih gitu ya. Dalam ilmu ekonomi makro maupun dalam berbagai aspek kehidupan, kita pernah mendengar istilah ceteris paribus ya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ceteris paribus itu biasanya menisbikan atau menghilangkan beberapa bagian yang lain yang dianggap tidak perlu gitu ya. Ya karena keterbatasan manusia dalam berhitung itu ya. Karena kalau hukum alam sebetulnya kan hitung-hitungannya udah pas, tapi kalau secara sosial seringkali itu yang membuat kita bingung sendiri dengan situasi yang ada di lingkungan kita. Nah, kita akan memperhatikan aspek-aspek ini, baik sarana yang diperlukan maupun hambatan-hambatan yang perlu kita sadari bersama sehingga dapat memuluskan bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Dan untuk membuka kegiatan kita, kita akan minta kesediaan Niko ya untuk membuka dalam doa. Silakan Niko. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama berkumpul, kami rindu, kami boleh belajar sama-sama, kami boleh bertumbuh juga lewat pembinaan warga jemaat pada pagi hari ini. Ya Tuhan pimpin hamba-Mu yang akan memimpin pembinaan warga jemaat pada hari ini, dan Tuhan tolong setiap kami yang mendengarkan juga, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, dan terlebih kami juga rindu, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga iman kami boleh bertumbuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk pembinaan warga jemaat ini dari awal sampai akhirnya dalam nama saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Niko. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Anton. Suara saya terdengar? Jelas Pak. Oke, ya. Bapak Ibu sekalian, sekaligus saya juga memperkenalkan karena ini ada dari Kalimalang ya yang hadir di tempat ini. Ini tadi yang berdoa adalah Nikolas Evan Setiawan. Ini mahasiswa praktek 1 tahun di GKMI Pengharapan Kelapa Gading. Nanti Bapak Ibu kalau mau kenal-kenalan dipersilahkan gitu ya. Ini Niko ya. Niko bisa berikan selamat pagi gitu aja biar tahu semua gitu ya. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Niko. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan karena kemarin kita belum selesai di sarana pertumbuhan. Sekali lagi kita rubah polanya. Kita tidak penting untuk menyelesaikan satu bab, tapi yang penting kita paham. Makanya saya agak perlahan kemarin, dan nanti setelah ini saya lanjutkan dengan hambatan pertumbuhan. Mungkin selesai akan 1 kali pertemuan lagi hambatan pertumbuhan karena slide-nya cukup banyak. Oke, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kalau mau bertanya silakan aja di unmute, kemudian bertanya. Kalau mau disimpan ya nggak apa-apa, di bagian akhir Pak Anton akan memimpin untuk acara tanya jawab. Ya Bapak Ibu sekalian, untuk sarana pertumbuhan, saya mengingatkan boleh ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang pribadi, tentang disiplin kita dari kerohanian kita, kemudian kelompok pertumbuhan yang kedua, dan yang ketiga adalah peristiwa sehari-hari. Jadi memulai dengan satu ayat yang baik dari Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kali ini saya akan membacakan untuk kita semua seperti slide yang ada terpampang di depan ini sekalian ya.
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu sekalian, kita di ayat ini yang cukup sering muncul di dalam pembelajaran kita dalam buku Kambium ini. Saya mengingatkan kita bahwasannya melalui kehidupan atau peristiwa sehari-hari itu menjadi satu sarana pertumbuhan bagi kita. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, dan tiap kita bisa saja dan hampir pasti berbeda. Dan itu dipakai oleh Tuhan jadi sarana pertumbuhan kita. Dan kita perlu menyadari akan hal itu. Supaya kita kalau sadar bahwa saya ada peristiwa sehari-hari yang dipakai untuk sarana pertumbuhan, kita tidak melewatkannya waktu kita dengan datar-datar aja. Kita perlu mewaspadai dalam suasana COVID-19 ini, bahwa ketika kita di rumah mengerjakan segala sesuatu, semuanya ada di rumah. Rasanya kok ini kapan selesainya, ya itu harapan kita semua. Tetapi meskipun kita di rumah, ada peristiwa sehari-hari dalam kehidupan kita di rumah, itu yang membuat kita bisa menjadikan satu sarana pertumbuhan bagi kita. Rick Warren, dia mengatakan demikian, Tuhan menggunakan keadaan-keadaan untuk mengembangkan karakter kita. Dia lebih banyak memakai keadaan untuk menjadikan kita serupa dengan Yesus, daripada melalui hal lain. Alasannya jelas, Anda atau kita menghadapi berbagai keadaan 24 jam sehari. Dan sekali lagi Rick Warren mengingatkan kita ada kesempatan yang banyak. Kita punya 24 jam sehari, dan itu bukan hanya 1 detik. Itu kelewat terus hari berganti, tidak. Tapi 24 jam itu waktu yang cukup banyak untuk kita memahami akan peristiwa sehari-hari dalam kehidupan kita yang dipakai untuk sarana pertumbuhan kita. Apapun yang terjadi, baik ketika ada misalnya kita pesan makanan atau pesan belanjaan lewat ojek online datang ke rumah kita bisa mengalami peristiwa itu. Nah, tapi sekali lagi kita harus mengerti bahwasanya hidup kita tidak flat, tetapi semuanya itu dipakai untuk mengembangkan karakter kita. Demikian Rick Warren mengatakan. Nah, kenapa kok bisa demikian, Bapak Ibu sekalian? Ada banyak suasana hati yang berbeda dalam tiap-tiap waktu kita. Jadi ketika kita pas lagi senang, kita terima ojek online, wah senang sekali, mungkin kita beri tips ya. Pas waktu kita terima telepon lagi, kita jengkel, ada ojek online datang, kita jadi marah. Nah, kita ingat bahwasannya segala sesuatu, kalau kita bisa memahami dalam pengembangan karakter, maka kita harus hati-hati bahwasanya setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita dipakai Tuhan sebagai sarana pertumbuhan kita. Nah, pendisiplinannya itu keadaan dalam hidup kita yang digunakan Tuhan untuk membersihkan dan membebaskan kita dari dosa agar dapat kembali menjalani kehidupan yang bertumbuh bagi kemuliaannya. Jadi sekali lagi, saya ingatkan, ini bagian daripada praktek sarana pertumbuhan secara pribadi, itu pendisiplinan, kemudian kelompok pertumbuhan, ini bagian yang ketiga, yaitu peristiwa sehari-hari. Kita diingatkan bahwasannya pendisiplinan ini penting dalam hidup kita, supaya kita sadar, dan itu hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, itu bisa tersingkirkan, atau setidaknya kita mengerti ini salah, ini tidak benar, dan kita melakukan yang benar. Dengan demikian, Tuhan memakai kita dalam setiap waktu yang Tuhan percayakan bagi kita untuk menjadi sarana pertumbuhan kita. Ibrani 12 ayat 10 sampai 11, silakan seorang di antara kita bisa membacanya. Di unmute dulu ya. Ibrani saya silakan. Ya, Bu Sinta, silakan. Ibrani 12 ayat 10 sampai 11.
Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, terima kasih Bu Sinta. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan Ibrani pasal 12 ini, dia menekankan bahwasannya kita dididik dalam waktu yang pendek. Ya, waktu pendek itu sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Tapi kadang kita merasa bahwasannya ini kok nggak cocok, mendatangkan tidak mendatangkan sukacita bagi kita. Tapi pahamilah bahwasannya semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu akan menghasilkan buah kebenaran. Nah, inilah yang disebut dengan sarana pertumbuhan itu. Jadi dalam surat Ibrani kita mengerti waktu kita yang pendek itu dipakai dalam peristiwa sehari-hari, meskipun kita menerimanya mungkin tidak dengan sukacita. Tapi yakinlah itu dipakai Tuhan untuk menghasilkan buah kebenaran bagi setiap kita. Nah, itu sebenarnya dari Bruce Wilkinson, Rahasia Pokok Anggur. Ini saya akan bacakan ya. Semua tindakan Tuhan dimaksudkan untuk mendorong Anda, maksudnya kita, dengan penuh kasih, dengan bijak, tanpa henti, ke arah kehidupan dan karakter yang Anda inginkan. Namun tak dapat Anda raih tanpa pertolongan. Begitu orang percaya memahami motif Tuhan dalam mendisiplin, suatu kebenaran mulai tersingkap. Pendisiplinan itu tak perlu berlanjut. Semuanya terserah padaku. Aku hanya akan mengalami kesakitan selama aku terus mempertahankan dosaku. Jadi Bruce Wilkinson dia memberikan satu hal yang baik bagi kita, bahwasanya tindakan Tuhan gitu pastikan dilakukan dengan penuh kasih, dengan bijak, dan tanpa henti, terus-menerus. Nah, kita yang dikoreksi dalam peristiwa sehari-hari itu, kita mungkin mengalami juga kesakitan. Tapi sadar bahwasanya kalau Bruce Wilkinson mengatakan ketika kita merasakan sakit dalam semua hal yang kita alami, artinya kita sedang diproses. Bahwasanya saya tidak mau mempertahankan dosa saya harus melepasnya. Dengan demikian, peristiwa sehari-hari ini dipakai sekali lagi menjadi sarana pertumbuhan, tadi pendisiplinan. Dan kemudian ini pemangkasan. Jadi setelah disiplin, kemudian pemangkasan. Keadaan dalam hidup kita yang digunakan Tuhan untuk membuang komitmen-komitmen yang tidak dewasa dan prioritas-prioritas yang kurang penting untuk menyediakan tempat bagi kedewasaan rohani yang lebih besar bagi kemuliaannya. Jadi satu, pendisiplinan, jadi Tuhan mendidik kita, tapi kemudian pemangkasan, ini yang betul-betul yang harus dipangkas. Bapak Ibu sekalian, membacanya ini mudah, saya merasa membacanya mudah. Tetapi pemangkasan ini sesuatu hal yang sangat berat dalam hidup kita. Jika kita punya sesuatu yang itu nanti bagian yang ketiga menghambat kerohanian kita, dan kita harus memangkasnya, itu tidak mudah. Tapi mau tidak mau, kita harus berjuang untuk memangkasnya, terutama dalam kelepasan daripada dosa-dosa yang mengikat kita. Tidak mudah, tetapi mau tidak mau, tidak ada pilihan. Kita harus memangkasnya supaya dalam pemangkasan ini sekali lagi menjadi sarana kita untuk lebih bertumbuh dalam kehidupan iman kita. Yakobus 1 ayat 2-4, silakan seorang membaca ayat ini, ada di slide. Tadi Burut ya, sudah bersedia ya, silakan. Pak ya. Burut dulu ya Pak, nanti Pak Aci habis ini ya. Tadi belum diambil. Nah, Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun.
Terima kasih Bu Ruth. Nah, dalam pemangkasan ini kita diingatkan bahwasannya kita ketika katakan ini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu bukan kalau kita jatuh dalam dosa kita bahagia, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi ketika ada bagian-bagian yang kurang baik, kita diingatkan. Nah, inilah bagian-bagian yang baik, bagian dari diri kita. Kita perlu menganggap ini satu kebahagiaan. Karena tugas kita adalah bukan untuk kita terus jatuh di dalam pencobaan itu, dalam sisi yang positif, tapi kita berusaha untuk memangkasnya. Jadi, mari kita, kalau seperti surat Yakobus, kita berbahagia dalam memangkas segala sesuatu yang tidak berguna dalam hidup kita, supaya itu menghasilkan buah yang matang. Jadi kita udah sampai buah, namanya ini masih bagian bertumbuh, tapi artinya kita diingatkan ke satu rangkaian yang bagus, jadi berakar, bertumbuh, dan berbuah. Sekali lagi, Bruce Wilkinson, di dalam Rahasia Pokok Anggur, dia mengatakan seperti ini, Tuhan bukan hanya berusaha membuang, Dia bekerja dengan setia untuk menyediakan tempat yang dapat diisi kekuatan, produktivitas, dan kuasa rohani dalam kehidupan Anda. Menerima proses pemangkasan bukan berarti kehidupan dan kenikmatan Anda akan menyusut. Orang Kristiani yang paling berbuah dan paling penuh sukacita adalah orang Kristiani yang paling dipangkas. Wow, saya melihat kalimat ini sangat baik. Jadi, kalau kita dipangkas, pangkasnya itu bukan penghasilan kita, tetapi adalah pangkas segala sesuatu yang berkenaan dengan dosa-dosa kita, segala sesuatu yang menghambat kerohanian kita itu dipangkas. Jadi kita yang kalau Bruce Wilkinson mengatakan bahwasanya orang yang penuh sukacita adalah orang Kristiani yang paling dipangkas. Wow, ini tidak mudah sekalian. Semakin banyak yang dipangkas, dia mengatakan itu adalah orang yang penuh sukacita. Karena apa? Karena mengalami pemangkasan yang banyak, mengalami pembebasan yang banyak. Nah, inilah yang bagian daripada kita yang sadar bahwasanya ketika kita menjadi orang Kristen adalah kita dalam proses pemurnian. Ini teologi reform seperti itu. Kita dalam proses pemurnian. Nah, proses pemurnian ini salah satunya diisi dengan bagian yang pemangkasan tadi. Supaya kita ini menjadi satu sarana yang baik bagi kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang berbuah lebat. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, kalau tadi sudah ada pemangkasan, sekarang peneguhan. Peneguhannya adalah keadaan dalam hidup kita yang digunakan Tuhan untuk memperkokoh pernyataan dirinya, kehendaknya, dan pimpinannya dalam hidup kita agar kita semakin bertumbuh dan memuliakan Dia. Nah, Bapak-Ibu sekalian, nggak usah berpanjang lebar, ini bukan peneguhan, bagaimana Tuhan meneguhkan kita. Kita bisa lihat Yosua 1 ayat yang ke-6. Silakan Pak Haji, yang sudah bersiap membaca. Pak Haji, silakan membaca. Oh, lagi enggak. Silakan seorang yang lain lagi, nanti Pak Haji akan menyusul. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yosua 1 ayat 6. Ya, terima kasih Bu Ana. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwasanya peneguhan Tuhan itu bagian yang penting juga di dalam kehidupan kita sebagai sarana pertumbuhan. Yosua mungkin gentar karena dia menggantikan Musa yang begitu luar biasanya, memimpin, membebaskan orang Israel, memimpin orang Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. 40 tahun mereka di padang gurun, kemudian tibalah waktunya untuk masuk ke tanah perjanjian. Ini bukan perkara yang mudah bagi Yosua, tapi peneguhan itu diberikan oleh Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yosua memang salah satu dari dua pengintai yang punya iman yang besar. Tetapi dalam segala keadaan dirinya, Tuhan pun memperhatikan harus ada peneguhan bagi Yosua untuk memimpin bangsa ini. Dia belum pernah tahu situasinya,
tapi dia harus membawa bangsanya yang bukan bangsa yang ahli berperang, tetapi harus memerangi mereka yang tinggal di negeri dijanjikan Tuhan itu. Tidak mudah, kan? Tidak mudah. Tapi dalam keadaan yang seperti itulah Tuhan meneguhkan Yosua. Itu ada beberapa ayat, ada 4 bagian yang disampaikan di situ, bagaimana Tuhan menguatkan dan meneguhkan Yosua melalui peristiwa sehari-hari dalam kehidupannya. Apakah Yosua merasa kuat terus? Tidak juga, Bapak sekalian, karena Yosua juga seperti kita manusia, dan dia juga mengalami kekecewaan, bagaimana dia harus baru saja mengalahkan Yeriko yang besar, tapi kemudian menghadapi bangsa Ai yang kecil, kalah. Dia mungkin bisa kecewa, Tuhan ini maksudnya apa? Yeriko yang temboknya tebal aja kalah, kita bisa mengalahkannya dengan kekuatan pada Tuhan, peneguhan Tuhan, yes. Tapi ketika sampai di bangsa Ai yang kecil, dia pun juga meremehkan, ini kecil, nggak usah terlalu banyak lah. Ingat, dia nggak punya pengalaman perang. Tapi memang dia bangsa yang dari Mesir, bangsa yang jadi budak gitu. Kemudian tidak diizinkan Tuhan masuk negeri perjanjian, sudah diganti, sudah regenerasi. Berarti yang masuk ke negeri perjanjian adalah orang-orang yang lahir di padang gurun itu, yang sama sekali nggak punya pengalaman perang. Tapi ketika menghadapi bangsa yang kecil kalah, Yosua juga perlu diteguhkan kembali oleh Tuhan. Ada sesuatu yang perlu dikoreksi di dalam kehidupan iman orang Kristen atau orang-orang Israel pada saat itu. Nah, Bapak sekalian, sekali lagi melalui peristiwa sehari-hari itu tidak flat, tidak datar seperti itu terus kejadiannya, tapi semuanya dipakai menjadi sarana pertumbuhan bagi kita. Rick Warren dia berkata seperti ini, karakter tidak dibangun di dalam kelas, melainkan di dalam pengalaman kehidupan. Pertanyaannya bukanlah mengapa saya harus mengalaminya, tetapi yang engkau ingin saya pelajari, maksudnya apa yang engkau Tuhan ingin saya pelajari dari pengalaman ini dari Rick Warren. Jadi pengalaman kita di kelas waktu kita belajar bukan dibangun di situ, Rick Warren, tapi pengalaman kehidupan. Nah, Bapak sekalian, kita ini dalam masa yang unik gitu ya. Kalau boleh dikatakan ini juga masa kita di kelas gitu kan kita belajar gitu ya. Tapi maksudnya bukan di kelas itu tuh waktu kita belajar teori saja, bukan. Kita pun sekarang belajar, kita itu kan di rumah saja. Kita sekarang gerakannya di rumah saja kita. Sepertinya kita di kelas ya kemana-mana, tapi sungguhnya kita mengalami peristiwa-peristiwa dalam kehidupan, dalam pengalaman kehidupan kita. Saya percaya bukan maksudnya ketika kita belajar ini loh, kita tidak bisa mengalami. Tetapi ketika kita punya pengalaman kehidupan, kita sesungguhnya sedang belajar. Apa yang Tuhan ingin saya pelajari dari pengalaman ini? Itu Rick Warren mengatakan demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya pun juga bisa mengatakan kita pun bisa belajar pengalaman dari kelas. Maksudnya ketika saudara-saudara kita memberikan kesaksian, kita tuh belajar dari kelas. Jadi mungkin ini kekayaan yang ingin saya tambahkan dari pernyataan dari Warren. Kita bisa belajar di kelas, kita bisa belajar melalui pengalaman kehidupan. Ini pandangan saya gitu ya. Bapak Ibu boleh setuju nggak setuju, tapi ini ingin saya tambahkan supaya di kelas itu bukan hanya kita mengerti saja, iya itu kurang pengalaman, tapi ketika kita mengerti pun sesungguhnya kita sedang belajar dari kehidupan itu sendiri dan kita bisa mendapat berkat di sarana pertumbuhan. Ketika kita mendengar orang lain, kita menyaksikan orang lain, sehingga kita sedang bersama-sama belajar. Tanggapan kita terhadap tindakan Tuhan akan menentukan kemajuan kita dalam pertumbuhan. Bagaimana respon positif kita itu akan membawa kita kepada arah pertumbuhan. Ya, ini saya sangat setuju, Bapak sekalian. Peristiwa sehari-hari itu bagaimana kita bisa melihatnya. Jadi kalau peristiwa sehari-hari disarankan oleh Cambium adalah bertumbuh melalui menulis jurnal. Nah, saya ini bukan orang yang mudah menulis untuk jurnal gitu ya. Saya hari ini mengalami apa ditulis gitu ya. Dan sewaktu-waktu nanti dibuka, oh ternyata Tuhan itu luar biasa. Saya bukan orang yang setia untuk menulis peristiwa hidup saya. Jadi yang saya ingat saya jarang menulisnya. Tapi
kalau ada di antara Bapak Ibu atau saudara-saudari yang menulis artikel itu baik. Jangan dihilangkan kebiasaan itu. Jadi misalnya kita lagi berulang tahun hari ini gitu ya. Atau kemarin Pak Indra lagi berulang tahun. Mungkin dia buka catatan setahun yang lalu apa ya. Pak Indra bikin komitmen apa, sudah lakukan apa, sepanjang itu Tuhan lakukan apa, bisa dibuka misalnya seperti itu. Itu yang orang suka nulis. Tapi saya cenderung saya bukan orang yang suka menulis peristiwa sehari-hari, tapi saya merekamnya meskipun itu banyak yang copot karena cuma direkam di kepala aja, saya sadar itu. Tapi semoga ke depan ada peristiwa-peristiwa yang penting saya bisa mencatatnya. Nah, sekarang lebih mudah Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang kita bisa merekamnya melalui film, kita bisa upload ke YouTube. Nah, itu menjadi catatan peristiwa sehari-hari. Kita mungkin tidak menulis jurnal, tetapi kita bisa men-sharingkan atau kita menceritakan pengalaman kita berupa bentuk foto, bentuk film, itu menjadikan satu tulisan jurnal. Tapi jurnalnya mungkin sedikit lebih umum ya, tapi kita bisa, kalau bisa catat, oh hari ini saya mendapatkan berita seperti ini, kita rekam, upload di YouTube, ini kan bagian kita. Nah itu juga menjadi salah satu alternatif kita menulis jurnal, jadi tidak harus ditulis menurut saya. Nah, pengalaman ini baik sekali gitu ya. Nah, Bapak sekalian, inilah sarana pertumbuhan. Di bagian akhir, yang mengatakan ada S3, kalau saya kan S2, nah, dia S3. Teachable, available, dan faithful. Jadi tough, gitu. Jadi bagus ya. Senang belajar, itu teachable. Tapi mungkin saya menerjemahkannya bukannya senang belajar, tapi dapat diajar juga. Teachable itu dapat diajar ya. Sepertinya itu masih masuk terjemahnya. Kemudian sedia berubah. Menyediakan diri untuk perubahan itu, kemudian setia pertumbuhan. Tough ini kita ingat sarana pertumbuhan, kita senang belajar atau kita dapat diajar, kemudian sedia berubah, setia bertumbuh. Jadi ingat sarana pertumbuhan, ingat aja tough. Tapi itu sesuatu yang kuat untuk kita gigih berjuang. Ini diakhiri dengan satu ayat, 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8. Kalau Pak Haji sudah siap, silakan membaca Pak Haji. Baik Pak, saya baca ya Pak ya. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Timotius 4, 7b, 8. Terima kasih Pak Haji. Sekaligus ayat yang dibaca Pak Haji itu mengakhiri tema sarana pertumbuhan. Jadi latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tapi latihan ibadah itu berguna dalam segala hal. Terima kasih Pak Haji. Jadi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Mungkin kita break dulu sebentar. Silakan lewat Pak Anton yang memimpin untuk sesi pertanyaan ini serta jawab ini ya. Terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu, tadi sudah kita belajari bersama bahwa Tuhan beserta dengan kita sudah pasti ya. Tuhan beserta dengan kita, merasakan kehidupan kita, tetapi melalui peristiwa 24 jam tadi itu, dalam kehidupan kita setiap hari 24 jam, kita bisa mendapatkan kedisiplinan, dan juga kita diberi kesempatan untuk memangkas beberapa atau banyak hal yang menjadi menjadi penghambat dalam kita berkomunikasi ataupun melakukan pertumbuhan kita. Demikian juga melalui pencobaan dan proses peneguhan yang kita alami bersama gitu ya. Dan yang terakhir kita diharapkan senang untuk selalu belajar dan bersedia untuk bertumbuh gitu ya. Kira-kira begitu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edi tadi. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Edi tadi, apakah ada pertanyaan atau ada sesuatu yang masih perlu kita diskusikan dari Bapak, Ibu, Saudara semua? Silakan. Ya, saya mau sharing. Silakan Bu Kristina. Tidak menunjukkan video karena belum terlalu siap ini. Jadi yang Pak Edi sampaikan, ya saya sangat bersyukur bahwa pekerjaan di UPH itu juga
sangat menuntut saya untuk mau belajar, Pak Edi. Ya, selain belajar mata kuliah yang kami sampaikan, ada mata kuliah baru yang saya nggak ada background sama sekali, tapi ditugaskan untuk mengajar itu, jadi harus mau belajar. Dan belajar juga dari anak-anak dan suami di rumah. Karena di rumah ini saya perempuan sendiri ya. Jadi saya yang maksudnya puji Tuhan bahwa setiap masukan itu saya mau menerimanya dan mau mencernanya gitu ya. Jadi misalnya untuk standar protokol kesehatan itu saya melakukan, tapi tetap pakai otak gitu Pak Edi. Maksudnya saya nggak puas kalau cuma dilarang aja. Saya akan cari info ya bagaimana sebaiknya gitu ya. Jadi yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah kami sekeluarga sudah rapid test yang namanya serologi ya, pergi ke lab Prodia dan yang terakhir itu Pak Yan, tapi belum hasilnya mungkin hari ini. Kalau saya, Glenn dan Devin ya, kami semua non reaktif. Jadi walaupun setelah non reaktif, setelah saya cerita ke adik saya yang dokter, dia tetap bilang tidak menjamin bahwa tidak ada virus, walaupun hasilnya non reaktif, gitu Pak. Tapi ya itu dari sisi dia sebagai seorang dokter, saya bilang saya non reaktif, tapi bukan berarti terus saya seenaknya melanggar protokol. Ya, kalau protokol itu tetap harus dijalankan. Ya, begitu dulu Pak Edi dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih sharing Ibu Christina ya. Jadi mengingatkan kita bahwa di dalam kita mendengar ataupun melakukan satu kegiatan, memperhatikan satu ketentuan gitu ya, kita pun juga harus kritis gitu ya. Ada apa, kenapa kok kita dilarang gitu ya. Sehingga kita tidak apa ya? Tidak kepo banget, tidak parno banget. Ya, seperti itu. Dan memang benar sih apa yang terjadi dalam kehidupan kita kalau kita perhatikan HIV, SARS gitu ya, virusnya sampai sekarang masih ada gitu ya. Dan penangkalnya, antivirusnya juga nggak tahu sudah ada atau belum gitu. Tapi ya pertumbuhannya juga melemah ya. Maksudnya hanya di kalangan tertentu. Tapi kalau kita melawan COVID-19 tentunya sangat berbeda ya. Ya, terima kasih Bu Christina untuk mengingatkan kita semua. Mungkin Pak Edi ada tanggapan? Silakan. Ada satu lagi yang saya lupa. Saya sekarang jadi ratu jalan pagi. Setiap hari saya jalan itu minimal 6.000 steps sesuai standar WHO. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Bu Christina. Ya. Pak Edi ada itu tanggapan? Ya, terima kasih untuk sharingnya. Saya tidak menanggapi, tetapi ini bisa dipakai supaya kita belajar satu daya juang dalam hidup kita. Bahwasanya bertumbuh itu bukan natural alami, tetapi ada yang kita upayakan. Oh, ini caranya seperti ini, dan itu kita diuji dalam pikiran kita. Tadi Bu Christina tidak bisa menerima begitu saja, tapi kan ini bagus bagi kita untuk belajar. Jadi sarana pertumbuhan ini peristiwa sehari-hari dipakai sarana pertumbuhan. Jadi Bu Christina belajar, oh harusnya seperti ini nih, tapi nggak bisa terima juga aja. Oh yuk kita coba, bener enggak, sampai kita menemui ini loh pertumbuhan kita. Saya hanya mengatakan demikian saja. Terima kasih Bu Christina yang sharing yang sangat baik. Terima kasih Pak Edi. Ada rekan-rekan lain yang ingin menyampaikan komentar atau saran, ataupun juga sharingnya? Singkat saja. Saya Pak, tapi bukan sharing, mau nanya aja tentang jurnal yang Pak Edi kasih tahu tadi.
tentang jurnal kita setiap hari yang kita lakukan. Nah, ini menurut Pak Edi, ini jurnal apa bukan ya? Misalnya nih, saya setiap hari yang kita di Gema membaca firman Tuhan. Nah, setiap pembacaan firman Tuhan, ayat-ayat apa yang saya ambil, saya catat gitu. Saya catat, wah ini bisa untuk kesaksian, bisa untuk pekerjaan Tuhan di dalam hidupku, misalnya nih, apa. Jadi itu saya ambil gitu. Saya catat, nanti saya di bawahnya saya tulis pengalaman saya dengan firman Tuhan ini seperti ini, titik. Nah, apakah itu termasuk jurnal atau gimana? Makanya saya kalau di tempat lain itu kenapa sepertinya kok saya terus yang kesaksian ya? Karena saya mengalami apa yang saya lakukan di hidup saya itu semuanya itu karena pimpinan Tuhan gitu. Jadi setiap apa yang disuruh kesaksian kayaknya tuh ada terus gitu kesaksian kehidupan saya berjalan dengan Tuhan. Nah, itu termasuk jurnal atau bukan gitu aja. Makasih. Ya, terima kasih Bu Bambang. Jadi catatan yang bagus yang barangkali bisa kita perhatikan semuanya gitu ya. Bagaimana menghubungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Pak Edi menanggapi. Iya, menurut saya setuju ini Bu Bambang atau Bu Indriati sudah melakukan yang namanya jurnal, itu betul. Nah, itu akan dari jurnal itu kan tidak ada ketentuannya, tapi akan lebih baik bukan hanya sekedar kita mendapatkan ini ayat firman Tuhan itu bagus. Kayak gitu bagus. Tapi yang lain bisa ditambahin kalau ini sudah jadi satu kebiasaan yang bagus. Pada saat saya membaca firman Tuhan itu, ada kelemahan-kelemahan apa? Jadi kita semakin lengkap. Kalau saya itu menambahkan pada Bu Indriati, tambahkan juga, waktu baca ini, oh ternyata saya masih lemah di bagian ini. Itu jadi sarana pertumbuhan. Jadi semakin lengkap. Menurut saya Bu Indriati sudah melakukan jurnal yang baik. Saya tidak pernah melakukan seperti itu, tapi Bu Indriati melakukan yang baik. Nanti besok minggu dijadwal kesaksian ya Bu. Kan tinggal buka catatannya aja. Luar biasa ini. Terima kasih ya Bu Indriati. Saya belajar dari Bu Indriati. Ya, terima kasih Pak Edi dan juga Bu Bambang ya. Nanti catatannya dibuat buku Bu. Siapa tahu jadi terkenal kayak Ibu Kartini ya. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada satu kali lagi. Sepertinya cukup Pak. Jadi silakan Pak Edi melanjutkan dengan topik berikutnya. Silakan. Ya, baik, kita ke bab ketiga, yaitu hambatan pertumbuhan. Jadi urutannya yang pertama adalah arah pertumbuhan, yang pertama. Yang kedua, sarana pertumbuhan. Nah, sekarang kita lihat hambatan pertumbuhan. Bapak Ibu sekalian, hambatan pertumbuhan ini dimulai dengan satu skema yang baik untuk kita belajar. Nah, sekarang kita lihat hambatan pertumbuhan. Ini ada proses pertumbuhan yang diharapkan. Kemudian sebelah bawah ada pertobatan, kemudian ada panah yang melengkung ke arah atas, penyempurnaan, dan kemudian ada pendewasaan. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau kita hambatan pertumbuhan, ini adalah proses pertumbuhan yang diharapkan dari pertobatan kita pada penyempurnaan. Dan itu adalah yang disebut dengan segala proses itu, pertumbuhan, yaitu pendewasaan. Jadi iman kita kepada Tuhan itu dari sejak kita mengalami pertobatan, tujuan kita adalah penyempurnaan. Penyempurnaan. Itulah yang disebut dengan pendewasaan ya Bapak sekalian. Proses pendewasaan ini ternyata tidak berlangsung mulus bagi setiap kita. Kita mungkin ada yang mulus, tapi saya yakin pasti ada yang terkendala. Jadi dikatakan namun bukan tanpa hambatan. Perhatikan slide ini ada ya. Pertobatan kemudian ada yang melengkung, itu adalah penghambat. Nah inilah yang disebut dengan hambatan pertumbuhan. Apa itu nanti kita akan pelajari. Ada perlawanan, terus ada krisis, supaya kita menuju penyempurnaan. Tetapi sekali lagi, ketika kita ada mengalami hambatan itu, bisa-bisa arah penyempurnaan itu menjadi terkendala gitu ya.
perlawanan. Perlawanan itu bukan perlawanan kita berperang dengan Tuhan gitu aja, tidak. Tapi perlawanan itu lebih kepada hal-hal yang bagaimana kita mengalami demikian, kita tidak mudah menerima begitu aja, tapi kita mencoba dengan segala sesuatu. Jadi pertobatan itu bukan hanya ya begitu aja, tapi ada rasio seperti iman. Saya katakan iman ada 3 bagian, Bapak Ibu nanti bisa ingat-ingat lagi, iman itu ada 3 bagian. Salah satunya adalah rasio berpikir kita. Nah, rasio berpikir tadi tepat seperti yang disampaikan oleh Bu Christina. Jadi kita tidak hanya percaya saja, tetapi kita mengupayakan. Jadi ada satu perlawanan di dalam diri kita untuk mengerti bahwasanya apa sih yang kita jalani, dan kemudian yang lain juga krisis ketika kita mengalami kesusahan, kita mengalami krisis dalam berbagai hal, itu bisa menghambat kita. Jadi perlawanan itu bisa menghambat kita, tapi juga pakai sebagai ujian bagi kita untuk mengerti lebih dalam. Jadi ada 2 hal. Tapi yang Bu Christina melakukan untuk mengerti lebih dalam. Kalau perlawanan itu kita berusaha untuk menolak daripada Tuhan. Nah, Bapak sekalian, di bagian ini kita perlu sadar, bukankah sejak percaya Yesus kita memiliki identitas baru, yaitu anak Allah yang lahir baru, manusia baru, kudus. Itu di bawah ada pikiran dan perilaku, kemudian posisi dan pengalaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya perlu kembali mengingatkan juga, meskipun tidak ada di slide ini, itu menjadi hambatan pertumbuhan kita. Tadi kalau Bapak Ibu masih ingat, bahwasannya antara posisi dan relasi, Bapak Ibu masih ingat ya, posisi dan relasi. Waktu itu yang bertanya, Bu Indriati juga tanya itu, kemudian Oma itu paling ingat persis kalau saya ngomong posisi dan relasi. Posisi kita adalah anak Allah, relasi kita yang terganggu. Jadi hambatan pertumbuhan kita itu tidak menghalangi posisi kita sebagai anak Allah. Jadi beda ya, kalau lagi saya refresh juga, posisi kita tidak berubah, yang berubah adalah relasi kita. Nah, inilah hambatan yang sedang kita bahas itu di sini, tidak menghalangi, tidak merubah posisi kita. Jadi sejak kita percaya, kita memiliki identitas baru. Iya, kita anak Allah. Iya, kita lahir baru. Iya, kita manusia baru. Iya, kita kudus. Iya. Tetapi ini tentang relasi. Jadi kalau Ibu juga yang nggak bingung ya, oh nanti kalau ada orang yang namanya keluar dari kekristenan, kok bisa seperti itu? Pertanyaan kan seperti itu. Tadi kan yang dulu sempat ditanyakan, saya juga sudah menjawabnya. Jadi bukan orang itu murtad, tidak, tapi perlu dipertanyakan waktu dia menerima itu sungguh hati atau ikut-ikutan atau setengah hati atau ada faktor lain. Tapi sekali lagi kalau kita sudah menjadi anak Allah, posisi kita tidak pernah berubah. Kita sedang membicarakan hambatan pertumbuhan itu apa saja, dan kita berusaha untuk sadar dan kita berusaha untuk mengatasinya. Nah, Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan 7 ini menolong kita untuk mengerti. Silakan seorang dari kita membaca. Silakan di-unmute dulu, Oma. Ya, Oma mau baca. Efesus 2 ayat 4 sampai 7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Oma. Bapak Ibu sekalian perhatikan kata yang ditulis dengan huruf merah.
ada 3 bagian, menghidupkan, kemudian membangkitkan, dan memberikan tempat. Jadi Efesus 2, 4-7 ini dalam posisi dan pengalaman baru kita dalam Kristus, kita bisa dilihat dengan bagian yang ada di slide ini. Jadi posisi yaitu dihidupkan, dibangkitkan, diberi tempat. Jadi dihidupkan itu hubungan kita dengan Tuhan itu dihidupkan, kemudian kita dibangkitkan hubungan kita dengan dosa, kita dibangkitkan, kemudian diberi tempat hubungan kita dengan roh-roh jahat. Nah, pengalamannya kita adalah yang di bawah itu pengalaman yang kita menikmati hubungan yang dekat terbuka dengan Tuhan. Jadi ketika kita hidupkan hubungan kita dengan Tuhan, kita menikmati itu pengalaman hidup kita. Kemudian kita dibangkitkan dari hubungan kita dengan dosa. Jadi kita berusaha untuk melepas dosa. Pengalamannya kuasa dosa dalam kehidupan kita telah ditaklukkan. Jadi kalau kita mengalami bagian-bagian ini, ketika kita bertobat, pastikan kita dalam posisi yang tepat kita sebagai anak Allah. Dan kemudian kita diberi tempat hubungan kita dengan roh-roh jahat. Kita memiliki otoritas atas roh-roh jahat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya perlu sejenak agak lambat ini ya. Nah, Bapak sekalian, ini seringkali menjadi kendala bagi setiap kita, jadi diskusi yang panjang bagi setiap kita, khususnya bagian yang ketiga. Kalau kita memang anak Allah, kita diberi kuasa untuk, diberi otoritas untuk mengusir roh-roh jahat seperti itu ada juga di Injil, salah satunya juga Markus, kita diberi kuasa untuk mengusir roh jahat. Tapi sekali lagi, kadang kita itu nggak yakin gitu ya. Kita bukan ghostbuster ya, dia mengusir setan atau apa itu bukan gitu ya. Tetapi kita diberi kuasa untuk mengusir roh jahat. Ini penting bagi kita. Ini pengalaman kita. Jadi ketika kita justru takut pada roh-roh jahat, kita justru mempertanyakan iman kita sendiri. Bukankah kita yang menjadi anak Tuhan, kita diberi otoritas. Tetapi sekali lagi, ini bagian yang ekstrim. Tapi yang ekstrim yang lain lagi, loh saya itu sudah anak Tuhan, saya bisa mengusir setan secara sembrono. Itu juga berbahaya. Jadi 2 ekstrim kiri maupun kanan ini dua-duanya berbahaya. Yang baik bagaimana? Menurut saya, kita sadar. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diberi otoritas. Tetapi kita tidak merasa bahwasanya semua itu bisa kita atasi. Ingat, kita itu diberi kuasa oleh Tuhan, bukan kita yang mempunyai kuasa. Nah, itu yang penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika sampai di bagian ini, kita perlu sadar bahwasanya kita hanya diberikan kuasa, bukan kita yang mempunyai kuasa. Dalam pengalaman saya bersama melayani kuasa-kuasa gelap ini, setan itu begitu luar biasa, begitu luar biasa. Saya merasa bahwa ketika pengalaman mengalami orang-orang yang punya keterikatan dengan roh-roh jahat ini tidak mudah, tidak mudah. Jadi, tanya Pak. Oh iya, silakan Oma. Tapi kemarin itu yang saya tanyakan, kadang-kadang Tuhan itu kok mengizinkan roh jahat itu loh Pak. Iya. Itu yang saya sedih gitu loh. Kayaknya kayak predestinasi ya. Tuhan udah menentukan itu roh jahat boleh itu menguasai, membuat raja Israel itu jatuh. Itu karena roh jahat yang diizinkan gitu loh. Gimana itu Pak? Iya, Bapak Ibu sekalian, ini Oma ini memang senang belajar Alkitab. Dan saya pun juga senang ketika ditanyakan hal itu, saya tentunya akan kembali belajar. Secara pribadi, Oma kasih WA ke saya gitu ya, tanya ini gimana nih Pak Edi tentang Tuhan kok mengizinkan roh-roh jahat. Saya waktu itu menjawab bahwasannya roh jahat dan Tuhan itu tidak pernah berjumpa. Tetapi memang cara menggambarkan manusia itu bagaimana bisa sampai orang itu kerasukan setan, apakah itu nggak diizin Tuhan? Tentunya jawabannya semuanya atas izin Tuhan, makanya keterbatasan manusia seperti itulah. Kasih contoh misalnya ketika peristiwa Ayub, kisah Ayub, itu kan setan datang sama Tuhan, apa bisa? Nggak bisa gitu kan. Tapi imajinasi manusia yang seperti itu, setan minta izin supaya dia mempengaruhi Ayub gitu, kemudian Tuhan mengizinkan, Tuhan itu mengizinkan.
silahkan, kecuali satu. Nah, dari situ kita bisa melihat satu penggambaran bahwasanya segala sesuatu ini yang penting atas izin Tuhan. Jadi kuasa gelap tidak berkuasa atas diri kita, tetapi Tuhan mengizinkan. Nah, mengizinkan kalau peristiwa Ayub spesial, Tuhan tetap melindungi. Pokoknya nyawanya jangan kamu apa-apain. Kamu boleh menggoda, seperti itu. Tapi nyawanya jangan. Tapi yang berlaku dalam yang kita baca, baik kitab Raja-Raja maupun kitab Tawari, disebutkan sepertinya kok Tuhan memberikan atau mengirim roh jahat. Tidak pernah. Karena Tuhan, kejahatan itu tidak dalam diri Tuhan. Yang ada dalam diri Tuhan. Semua adalah kekudusan. Jadi semuanya atas diri Tuhan. Dan itu didahului, menurut saya, orang-orang atau raja-raja itu, atau ada beberapa orang juga, ada orang-orang maksudnya itu yang diizinkan oleh Tuhan. Karena memang dia sudah menginginkan atau hidup di dalam atau membelakangi Tuhan menurut saya. Jadi mereka yang sudah membelakangi Tuhan, kemudian sepertinya seolah-olah Tuhan mengirim roh jahat bagi dia, gitu. Tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah mengirim atas tindakan dia sendiri. Saul pernah melakukannya dan kita lihat ada yang lain melakukannya. Jadi meskipun jawabannya nggak mungkin bisa tepat, bisa jelas 100%, karena ini berbicara tentang kuasa. Kuasa kan nggak bisa kita lihat. Tetapi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu semua bahwasanya Tuhan dan roh jahat tidak pernah bisa berjumpa. Tidak pernah jumpa. Roh jahat itu ada dalam kekuasaan Tuhan. Tuhan berkuasa, makanya setan itu takut sama Tuhan. Cuma maksudnya dimensi kita dengan dimensi iblis atau setan itu berbeda karena dia roh dan kita masih punya daging. Nah, itu yang berbeda. Nah, keterbatasan kita yang daging memahami roh ini tidak mudah. Maka, ini seolah-olah seperti itu. Tapi tidak seperti itu juga. Makanya kalau kita baca di bagian yang lain, kan disebut Tuhan menyesal gitu ya. Nah, itu lebih aneh lagi, Tuhan kok menyesal gitu kan. Ini gambaran daripada keterbatasan manusia untuk menceritakan tentang roh atau menceritakan tentang Tuhan. Tapi saya ingin mengatakan sekaligus Bapak sekalian, dalam segala keterbatasannya itu, kita memahami Alkitab itu tidak pernah bohong menutup-nutupi kita. Kalau ada kesalahan, tidak. Tetapi Alkitab menceritakan keterbatasan manusia di dalam segala keunggulan Tuhan atas diri kita semua. Dan kita bisa memahami bagian ini sekali lagi, kekudusan dan juga roh jahat tidak pernah berjumpa. Kira-kira gitu ya Oma ya. Pasti mungkin masih tidak puas, tapi ya itulah keterbatasan. Maksud saya menjelaskannya ada keterbatasan. Itu ya Oma ya. Apakah Oma mau melanjutkan lagi? Itu dari kecil itu Pak, saya tanya sama Pak Charles. Gimana sih katanya orang berdosa kayak apapun kan diampuni. Tetapi kalau berdosa terhadap Roh Kudus itu ya, itu tidak diampuni gitu. Terus cara tahunya gimana kita berdosa terhadap Roh Kudus? Selama kamu takut mendukakan Roh Kudus ya kamu itu tidak jatuh dalam dosa itu. Cuma gitu jawabannya. Selama kamu masih takut gitu loh berbuat mendukakan Roh Kudus, itu kamu tidak mendukakan Roh Kudus. Begitu jawabannya Pak. Jadi saya ingat sampai sekarang. Jadi agak tenang gitu, enggak was-was gitu loh. Iya. Iya, kalau ada rasa khawatir. Iya. Itu berarti masih hidup lah gitu. Iya, Oma, itu emang sulit untuk bagian itu. Jadi saya juga membaca bagian-bagian yang lain tentang bagian itu tidak mudah. Tetapi kan saya bisa kembali kepada proses. Kalau kita sudah disebut dengan orang Kristen yang menjadi anak Allah, bisakah kita menghujat Roh Kudus? Pertanyaan kan dibalik lagi. Harusnya tidak bisa. Karena hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kok kita menghujat Roh Kudus? Aneh bukan? Nah, makanya ini saya juga mengatakan, siapa yang bisa menghujat Roh Kudus? Ya orang-orang yang belum menjadi anak-anak Allah. Maka mungkin diampuni. Karena dia menghujat Roh Kudus, karena nggak ada Roh Kudus dalamnya. Kalau kita sudah bertobat, rasanya menurut saya tidak mungkin kita menghujat Roh Kudus. Ini jadi
diskusi yang menarik. Gitu ya. Tapi jawaban kami dari pendeta-pendeta juga praktis, karena memang sulit untuk menjelaskan bagian ini. Tapi sekali lagi, di pemahaman saya, kalau kita punya Roh Kudus, tidak mungkin kita menghujat Roh Kudus. Karena dia berkuasa. Dia memberikan inspirasi bagi kita. Dia yang mengatur segala perilaku kita. Kok kita menghujat dia sendiri? Berarti artinya Roh Kudus menghujat dirinya sendiri. Kan tidak mungkin. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, itu ya. Keterbatasan saya, Oma, tapi semoga memperlengkapi wawasan kita untuk memahami. Ya, Bapak-Ibu sekalian, kita masih ada waktu sebentar sebelum ditutup. Tadi tentang roh-roh jahat, tadi kan saya agak perlahan sedikit ya. Dalam pengalaman saya melayani bagian-bagian ini tidak mudah. Saya tahu ketika saya melayani orang-orang yang punya keterikatan dengan kuasa roh jahat itu, saya lebih lemah daripada dia, karena dia punya kuasa yang daripada iblis atau setan yang didemonstrasikan. Saya gentar pada itu, tetapi sekali lagi itu ada persiapan harus dilakukan gitu. Apakah mendadak bisa? Oh bisa, tetapi lebih baik memang persiapan. Jadi ada persiapan. Tapi ketika menghadapi itu, saya datang dengan keberanian daripada kuasa roh Tuhan. Ya, itulah yang membuat saya berani datang dan berani melayani. Jadi yakinlah bahwasannya setiap kita, bukan hanya pendeta, bukan hanya orang-orang yang melayani Tuhan saja, maksudnya para pekerja gereja atau yang multiple pendeta dan sejenisnya, tidak. Tetapi setiap kita punya kuasa yang sama ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Nah, itulah kuasa yang besar, yang lebih daripada kuasa-kuasa yang kegelapan. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa, kan ada hamba-hamba Tuhan yang punya karunia khusus gitu ya. Terus kita mengkultuskan dia. Justru itu menjadi sesuatu hal yang mungkin jadi catatan kita, apakah itu tepat atau kurang tepat. Karena juga kita punya kuasa seperti itu. Tapi kita sekali lagi perlu belajar. Karena tidak mudah untuk mengusir bagian itu. Nah, bagian-bagian pelatihan-pelatihan yang seperti itu mungkin bisa kita lakukan. Bagaimana menghadapi kuasa gelap, mungkin nanti jadi satu tema yang menarik bagi kita gitu ya. Kalau kita ada waktu gitu ya. Tapi yang pasti kita punya kuasa itu. Cuma kita tidak boleh sembarangan memakai. Kita akan perlu hati-hati gitu ya. Bapak-Ibu sekalian, saya menunjukkan 2 slide lagi ya sebelum kita selesai ya. Nah, kenyataannya tadi secara posisi, sekali lagi ini posisi dan relasi yang sudah saya jelaskan yang lalu ya. Secara posisi kita telah menjadi manusia baru. Secara pengalaman masih perlu mengalami pertumbuhan dan pengudusan secara progresif. Progresif itu yang terus berkembang dan terus menerus. Nah, inilah progresif. Sekali lagi hambatannya ada di dalam pengalaman. Sekali lagi itu memang relasi kita dengan Tuhan tidak begitu baik. Tapi sekali lagi posisi kita masih tetap sama. Kita menuju kepada kesempurnaan itu. Jadi letak kebutuhan pemulihan ada di sini. Jadi kita mengalami pertobatan. Perhatikan ini sudah bulat, kemudian arah panahnya sudah menuju pada sempurna. Jadi kita mengalami hambatan, tapi sebenarnya kita sedang didewasakan dengan hambatan-hambatan itu. Kita perlu ada pemulihan dengan adanya hambatan itu, dan kita terus menuju pada penyempurnaan. Nah, inilah yang kita akan bahas dalam bagian pertumbuhan dalam pertemuan berikutnya. Ini satu pengantar yang baik. Jadi hambatan pertumbuhan di sini dikatakan hal-hal yang perlu diatasi agar pertumbuhan dapat terus berlanjut. Diperhatikan kalimat ini. Hal-hal yang perlu diatasi agar pertumbuhan dapat terus berlanjut. Pertumbuhan itu tidak, hambatan itu tidak boleh membuat pertumbuhan kita mentok, tetapi kita harus mengatasinya. Nah, kalau kita sekarang belajar, kemarin kita sudah menghabiskan atau menyelesaikan buku berakar, gitu kan. Kita akan belajar banyak hal. Kalau dulu misalnya kita jarang-jarang berdoa, sekarang kita dengan diingatkan, oh ya kita harus berdoa nih. Dulu kita jarang-jarang waktu teduh, kita sekarang diingatkan untuk waktu teduh. Jarang-jarang bersaksi, kita harus bersaksi. Jarang-jarang kita
dengan bagian-bagian waktu teduh firman gitu ya, waktu teduh, doa firman, bersaksi, bersekutu. Nah, kita perlu diajarkan. Nah, demikian kita berusaha mengatasi hambatan pertumbuhan itu. Saya akan berhenti di bagian ini. Ini satu pengantar yang baik untuk kita besok masuk dalam tema yang sungguhnya, karena waktu kita sudah jam 11:01, maaf lambat 1 menit. Saya akan berikan kepada Pak Anton, barangkali kalau masih ada yang bertanya atau mau ditutup, ya silakan. Terima kasih Pak Edi. Di antara Bapak Ibu semuanya, apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya kita simpan dulu Pak pertanyaannya, karena ini kan masih pengantar ya, pengantar yang baik seperti yang disampaikan Pak Edi tadi. Jadi pengantar untuk kita nanti lebih memahami tentang berbagai macam hal ya, yang menghambat di dalam kita bertumbuh. Dan kebanyakan memang kesalahan kita sendiri ya, dosa kita sendiri. Memang sejak awal kan kita inginnya berjalan menurut kemauan kita sendiri, bukan seturut firman Tuhan gitu ya. Tetapi ternyata di luar firman Tuhan kan kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi berkembang secara liar gitu ya. Mungkin istilah saya begitu. Dan untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, mohon kesediaan Pak Theo ya untuk menutup dalam doa. Silakan Pak Theo. Mari kita doa. Bapa yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk pembinaan warga jemaat yang sudah kami jalani, di mana kami sudah belajar tentang sarana pertumbuhan yang bisa membantu kami untuk bertumbuh melalui peristiwa kami sehari-hari pada hari ini ya Tuhan. Juga untuk hambatan-hambatan pertumbuhan, mengapa kami kesannya berputar-putar dan justru menjauh dari kesempurnaan yang menjadi sasaran kami ya Tuhan. Tapi kiranya dari pemilihan warga jemaat hari ini kami mengerti bahwa secara posisi kami tetap adalah anak-anak Allah, kami adalah punyaan Allah, dan karena kesalahan kamilah, karena kelemahan kamilah, atau karena tipu muslihat dari si jahat, maka relasi kami bisa terganggu ya Tuhan. Biarlah kami selalu peka untuk selalu sadar bahwa kami membutuhkan pemulihan-pemulihan sehingga kami akan terus menuju kepada kesempurnaan ya Tuhan, makin bisa sempurna seperti Yesus sempurna. Terima kasih untuk pembekalan yang sudah diberikan melalui hambanya Pak Edi pada hari ini. Biarlah ini menjadi bekal yang baik buat kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.